We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time, they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. Kita ini aja kadang-kadang yang konyol, maaf ya saya agak ngomong agak anu. Keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor gas murah ke Singapura dan Malaysia telah mengguncang peta energi di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, Indonesia menjual gas dengan harga diskon, sementara negara-negara tetangga menikmati keuntungan besar dari kebijakan ini. Namun, kini semua berubah. Kita tidak banyak bicara, tapi kita lakukan dan ini yang nanti akan menghemat juga import energi. Ujungnya kita harus swasembada energi. Ya. Indonesia memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, membuat Singapura dan Malaysia panik mencari alternatif dengan harga jauh lebih mahal. Sebelumnya, pada Oktober 2021 telah menjadi sejarah terburuk bagi Singapura. Negara itu terancam gelap gulita akibat krisis energi khususnya sumber daya listrik. Krisis ini berdampak pada lonjakan harga listrik yang berimbas pada biaya produksi dan biaya hidup, dan bahkan ada perusahaan yang tumbang akibat kekurangan listrik. Hal itu terjadi karena terganggunya pasokan gas alam dari Indonesia. Sekitar 95% listrik Singapura dihasilkan dari gas alam. Gas alam tersebut dipilih karena stabilitasnya dinilai baik dalam harga maupun pasokan. Penyebab utama lonjakan harga listrik adalah pasokan gas alam perpipaan Singapura dari ladang gas Indonesia di Natuna terganggu sejak Juli 2021. Ini bukan urusan perpipaan, tapi lebih dari itu, bangsa Indonesia baru sadar kalau ternyata Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan sejumlah negara lainnya sangat bergantung pada sumber daya energi dari Indonesia. Orang-orang kita sendiri tidak menghargai bangsanya sendiri. Bayangkan kita kemarin minggu lalu selama 2 minggu nggak bisa ke Singapura. Karena ada Taylor siapa itu, ada show-nya di sana. 9 hari hotel itu penuh. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa pertunjukan dia. Lah kalau Singapura bisa untung, masa kita nggak bisa untung? Emang kita bodoh apa? Kan nggak juga. Namun, keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor gas menjadi mimpi buruk bagi negara-negara tersebut. Langkah ini tentunya akan berdampak serius terhadap negara-negara yang selama ini bergantung pada pasokan energi dari Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Ketiganya kini kalang kabut harus segera mencari alternatif demi mencapai swasembada energi dalam waktu secepatnya. Singapura yang selama ini sangat bergantung pada impor gas dari Indonesia, jelas akan mengalami tekanan untuk mendapatkan sumber alternatif. Kebutuhan gas itu sebanyak 60% merupakan pasokan dari Indonesia dengan harga yang lebih murah daripada harga jual konsumsi di dalam negeri sendiri. Mirisnya, Indonesia malah mendapat impor BBM sekitar 54% dari Singapura dengan harga tinggi. Upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan diversifikasi sumber energi yang lebih terbarukan dari dalam negeri jelas menjadi tekanan bagi Singapura. Pada posisi lain, Malaysia meski punya sumber daya energi sendiri, namun tetap menjadikan pasokan energi dari Indonesia sebagai bagian dari kebijakan energi nasionalnya. Sementara itu, Timor Leste yang baru mulai merancang kemandirian energi akan menghadapi tantangan besar dalam waktu dekat. Dari perspektif geopolitik, kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam politik energi di kawasan. Dengan cadangan sumber daya yang melimpah dan teknologi energi yang terus berkembang, Indonesia dapat menjadi aktor dominan dalam menentukan dinamika pasar energi di kawasan Indo-Pasifik. Langkah ini juga mencerminkan visi besar Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri,
mengurangi ketergantungan pada impor BBM, dan mendorong pengembangan energi terbarukan, Prabowo menunjukkan keberanian dan ketegasan yang jarang terlihat dalam politik energi nasional. Kebijakan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk menguasai rantai pasok energi, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional, dan pada akhirnya mencapai cita-cita menjadi negara maju yang mandiri dan berdaulat di panggung global. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Pak Erick Thohir, ada Pak Erick Thohir? Ada. Oh. Pak Erick Thohir itu jabatannya Menteri BUMN, tapi selalu ditanya sepak bola. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi, saudara-saudara sekalian.